Ajmain amma ba'du. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Semoga dimanapun Bapak Ibu berada selalu sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang kembali di diskusi kajian filsafat yang ini sudah memasuki pertemuan ke-19. Kajian filsafat ini difasilitasi oleh Kang Yayan selaku pimpinan redaksi Genial ID yang tentunya juga bekerja sama dengan narasumber pemantik tunggal ya, Kang Iqbal Hasanuddin, Direktur Eksekutif Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Bapak Ibu, saya kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu yang nanti membutuhkan sertifikat bisa langsung mengisi link absen yang nanti akan dibagikan oleh Genial ID. Karena akan ada diskusi-diskusi seru selanjutnya, jangan lupa like dan tekan tombol subscribe. 26 November 2020 akan kita mulai dengan membacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas tentang teori keadilan libertarian Robert Nozick, seorang filosof dari Amerika Serikat yang tentu saja ada banyak karya yang ditulis oleh filosof ini. Lalu Robert Nozick ini menjadi salah satu yang melakukan kritik begitu ya terhadap pemikirannya John Rawls mengenai theory of justice. Nah, Robert Nozick ini menawarkan sebuah teori tentang keadilan yaitu distributive justice yang tentu saja pemikiran Nozick ini juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh kontrak sosial seperti John Locke, J.J. Rousseau, Thomas Hobbes, John Rawls gitu ya. Nah, mungkin dalam konteks kekinian, bagaimana sih seharusnya peran negara untuk memaksimalkan keadilan menurut Nozick? Bagaimana pula Nozick memandang teori keadilan ini paling relevan dengan kebebasan dalam lingkup sosial, politik, ekonomi, dan bagaimana juga Nozick memandang tentang pajak distributive justice yang berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan individu dalam hak yang dimiliki individu terkait dengan pajak. Untuk itu, waktu seluas-luasnya untuk mengelaborasi mengenai teori keadilan libertarian Robert Nozick kepada Kang Iqbal Hasanuddin dipersilahkan. Kang Iqbal masih di mute. Selamat malam semuanya, Teh Neni, Kang Yayan, dan semua peserta yang hadir dalam diskusi kita malam ini. Malam ini kita mendiskusikan teorinya Robert Nozick ya. Sebenarnya topik yang kita diskusikan beberapa minggu terakhir ini penting karena membahas tentang keadilan ya, social justice. Di Indonesia itu keadilan sosial itu menjadi sila yang penting ya, sila kelima. Sering dibicarakan tapi kadang tidak jelas itu rumusan social justice itu seperti apa gitu, apakah welfare state atau social welfare atau bagaimana gitu ya. Jadi para penafsir Pancasila itu kurang kaya dalam mengembangkan penafsiran-penafsiran sehingga gagasan keadilan sosial itu menjadi samar ya. Gimana maksudnya keadilan sosial itu gimana gitu. Dan sepertinya topik-topik keadilan sosial sama sekali tidak menjiwai dalam berbagai kebijakan politik ya, kebijakan sosial gitu. Karena tadi kemiskinan diskursus filosofis tentang kenegaraan sehingga common sense aja kalau bicara adil ya kayak gitu kali gitu, tapi nggak pernah dengan jelas ya yang dimaksud dengan keadilan sosial itu seperti apa. Nah, kita dalam sebulan terakhir membicarakan ya teori-teori besar tentang keadilan sosial dari mulai John Rawls, Ronald Dworkin kemarin, kemudian hari ini Robert Nozick. Mungkin minggu depan kita akan membahas keadilan dari perspektif orang seperti Amartya Sen atau Hayek ya. Jadi kita cukup kaya lah untuk kemudian bisa menafsir ulang apa yang dimaksud dengan social justice sebagai sila kelima dalam falsafah kenegaraan kita Pancasila. Robert Nozick ini memang sangat menarik ya, karena
dia seorang pemikir yang paling tajam mengkritik gagasan tentang keadilan distributif ya. Jadi kalau kita bicara Dworkin atau John Rawls, gagasan utamanya kan distributive justice, keadilan distributif. Bagaimana sumber daya yang sudah tersedia itu didistribusikan secara adil gitu ya. Nah ini ide dasar keadilan distributif kan seperti itu gitu. Nah kata Nozick, ntar dulu, bicara keadilan distributif itu seolah-olah kekayaan itu sudah ada, tinggal dibagi-bagikan gitu. Jadi kue yang sudah ada, tinggal dibagi-bagikan. Padahal problemnya bukan soal membagi kue, tapi bagaimana menciptakan kue itu dulu yang kita diskusikan. Soal membagi nanti dulu lah. Bagaimana kue bisa ada itu yang harus kita diskusikan dulu. Jangan berasumsi seolah-olah kue sudah ada, tinggal membagi-bagikan saja. Gitu. Nah ini kritik mendasar ya, Nozick terhadap para pemikir distributive justice. Mungkin bisa langsung di slide-nya Teh Neni supaya mengikuti alur itu ya. Mas Nehem, Kang? Oh gitu. Ya udah saya aja kalau belum ini ya. Nah, jelas? Apakah cukup jelas? Jelas, Kang. Oke, jadi ini judul diskusi kita ya. Teori keadilan libertarian Robert Nozick. Nozick sendiri sebetulnya nggak secara khusus ya mengatakan teori sebagai teori keadilan, tapi dia menyebutnya sebagai entitlement theory, teori tentang hak. Tapi kita bisa menyebutkan sebagai teori keadilan karena bagi Nozick pada akhirnya prinsip tentang hak atas properti itu juga adalah salah satu manifestasi dari keadilan ya. Nanti kita akan bahas di mana alasan yang bisa membenarkan bahwa teori Nozick itu bisa disebut sebagai sebuah teori keadilan. Nah, saya sedikit menjelaskan tentang libertarianisme sendiri ya. Jadi libertarianisme itu adalah sebuah paham atau falsafah yang mendukung kebebasan, terutama yang berkembang di Amerika Utara ya, Amerika Serikat dan Kanada. Kalau kita lihat pemilihan Amerika Serikat kemarin, sebetulnya ada partai libertarian. Jadi di samping Partai Demokrat dan Republik yang besar, dua besar itu yang berganti-gantian ya di Senat maupun di menjadi presiden, ada partai-partai kecil ya, di antaranya Partai Libertarian, Green Party. Nah ini partainya Kang Farid ya, lebih kecil dari Libertarian, Green Party itu. Jadi partai gurem lah Green Party itu. Nah ini Libertarian juga termasuk partai gurem juga, tapi lumayan selalu ada pendukungnya gitu. Nah ini Partai Libertarian ini mengembangkan gagasan-gagasan yang disebut sebagai libertarianisme ya. Apa itu libertarianisme? Libertarianisme itu adalah salah satu paham yang kira-kira fokusnya ya mendukung kebebasan pasar, sehingga mereka menuntut pembatasan intervensi negara di dalamnya. Jadi selama ini kan negara kecenderungannya selalu ingin melakukan intervensi pada pasar ya, entah dengan alasan pajak lah, alasan pengentasan kemiskinan lah, alasan pembangunan lah, alasan pemerataan kekayaan lah, tapi kecenderungan negara itu selalu ingin intervensi gitu ya. Orang jual beli disuruh bayar pajak, apa izin, pokoknya yang berbau mengambil uang dari proses transaksi di pasar itu negara punya kecenderungan untuk ikut campur gitu ya, seolah-olah pasar itu kalau nggak diintervensi itu destruktif gitu. Nah ini libertarian adalah paham yang percaya terhadap mekanisme pasar itu bisa menciptakan kesejahteraan, bahkan kalau negara ikut campur itu mendistorsi ya, distorsi pasar sehingga pasar tidak bisa bekerja dengan baik, dengan optimal untuk menciptakan kesejahteraan. Gitu. Jadi ini gagasan dasarnya begitu ya. Makanya libertarianisme menolak kebijakan redistribusi kekayaan sebagaimana dipraktekkan dalam pajak progresif ya. Jadi orang-orang yang mendukung pajak progresif itu dianggap sebagai orang yang seperti benci dengan orang kaya gitu. Pokoknya nggak boleh orang kaya banget. Kalau perlu dipalakin, bagi-bagiin orang miskin, orang yang nggak bisa gitu. Padahal kita nggak tahu mereka kaya itu apakah memang karena kerja keras atau bukan karena kerja keras. Kalau dia kaya karena kerja keras kan sebetulnya
dia seperti mendapatkan berkat dari keinginannya sendiri. Atas dasar apa kita nyuruh mereka, menodong mereka untuk menyumbang orang lain ya, dengan paksa. Kecuali kalau mereka bikin yayasan sendiri, bikin apa namanya, secara sukarela itu tidak jadi soal. Tapi ini negara mewajibkan mereka membayar pajak dengan jumlah yang lebih besar dengan alasan tadi pengentasan kemiskinan lah, apa namanya, pembiayaan untuk publik, fasilitas publik dan lain sebagainya gitu. Nah, ini disebut dengan redistribusi kekayaan ya. Ini ditolak oleh kaum libertarian. Bagi kaum libertarian, sistem ekonomi yang berpijak pada prinsip pasar bebas pada dasarnya adalah absah secara moral. Karena itu mereka mekanisme pasar itu bebas, mekanisme pasar bebas itu adalah adil ya. Nah, ini bicara keadilan, selama ini orang mengatakan kapitalisme tidak adil, nah, gitu ya. Justru libertarianisme mengatakan pasar bebas itu adil. Mencampuri pasar bebas itu mencampuri atau mengganggu keadilan. Gitu. Agak lain intuisinya ya dengan teori yang sudah kita diskusikan sebelumnya. Pembelaan libertarianisme terhadap pasar bebas jauh lebih kuat ketimbang pembelaan yang diberikan oleh aliran dari filsafat politik lainnya ya. Misalnya utilitarianisme yang sudah kita katakan kita diskusikan beberapa waktu sebelumnya ya. Kalau utilitarian itu mendukung pasar bebas dengan alasan seperti ini, ya sejauh ini pasar bebas itu mampu menciptakan kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang. Nah, gitu. Jadi pembelaannya itu bukan lizatihi gitu ya, tapi ligoirihi, bukan karena pasar bebas itu bagus pada dirinya, tapi karena pasar bebas itu bisa menciptakan kesejahteraan bagi sebanyak mungkin orang. Karena pijakan utilitarian kan sudah kita diskusikan, the greatest happiness of the greatest number kan, bahwa kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Nah, bagi utilitarian sekarang mekanisme pasar itu yang paling optimal untuk mendukung kesejahteraan. Makanya mereka mendukung. Tapi ketika pada satu waktu misalnya kaum utilitarian mengatakan, oh ternyata pasar sudah nggak bisa secara optimal lagi mendukung kesejahteraan, kebahagiaan, mereka akan menolak pasar gitu ya. Jadi nggak kafah pembelaan utilitarian terhadap ekonomi pasar. Begitu juga dengan kelompok yang lain ya, misalnya orang-orang seperti Hayek ya. Hayek ini mendukung ekonomi pasar karena ekonomi pasar itu jaminan bagi ditegaknya prinsip kebebasan dalam masyarakat. Kalau ekonomi itu diintervensi, maka satu langkah menuju perbudakan dimulai, di mana negara dibiarkan ikut campur ke dalam urusan-urusan masyarakat. Jadi Hayek juga membela pasar bebas, tapi argumentasinya lebih pada soal liberty ya. Nah, kalau libertarianisme ini satu paham yang mengatakan kapitalisme itu adil pada dirinya gitu. Pasar bebas sesuatu yang baik pada dirinya. Jadi sangat kafah pembelaan libertarianisme pada pasar bebas. Apakah nanti argumentasinya kuat atau kurang kuat, kita lihat ya. Nah, tadi saya sebut Hayek ya. Hayek juga mendukung ya. Beberapa orang menyebut Hayek juga salah satu pemikir libertarian ya, sama seperti misalnya Milton Friedman juga. Tapi baik Hayek maupun Friedman itu pendekatannya sangat ekonomistik ya, pendekatannya ekonomi gitu. Tapi kalau Nozick itu filosofis, jadi jauh lebih kuat argumentasinya. Nah, bagi libertarianisme dalam hal ini Nozick, pasar bebas itu absah pada dirinya, bukan semata-mata sebagai sarana untuk yang lain seperti kesejahteraan atau menghindari ancaman penindasan individu oleh kekuasaan pemerintah. Bagi libertarianisme, pasar bebas itu absah karena pada diri sendiri adil. Karena itu, libertarianisme mengembangkan argumen-argumen filosofis untuk membuktikan klaimnya bahwa pasar bebas itu pada dirinya sendiri adalah adil. Nah, berat ini. Klaimnya libertarianisme itu bukan bilang pasar bebas itu bagus karena bermanfaat untuk kesejahteraan. Itu masih 50% ya pembelaan terhadap pasar bebas. Ini pol 100%. Pasar bebas itu adil pada dirinya. Jadi nggak ada celah untuk menolak gitu dalam libertarianisme itu. Nah, ini Nozick ya sebagai pemikir utama dari libertarianisme. Disebut pemikir utama karena di Amerika terutama ya, Amerika dan Kanada,
Nozick ini dianggap sebagai antitesis atau lawan atau kritikus paling tajam dari pemikir liberal kiri ya, yang sangat terkenal yang sudah kita diskusikan, yaitu John Rawls. Kita sudah mendiskusikan 2 minggu yang lalu tentang A Theory of Justice yang dipublikasi tahun 71. Rawls memberikan argumentasi untuk mendukung sistem politik, sistem ekonomi yang paling menguntungkan bagi orang-orang yang tidak beruntung dalam masyarakat. Jadi ada pembelaan bagi wong cilik ya dalam teori Rawls itu. Jadi dia sangat berpihak pada wong cilik, meskipun pembelaan kepada wong cilik itu tidak berarti Rawls itu menyuruh orang kaya untuk dipaksa mengurangi kekayaannya untuk berbagi kepada orang miskin. Tidak. Rawls itu mengatakan kekayaan itu diperbolehkan, orang kaya boleh nambah kaya, tapi pertambahan kekayaan orang kaya itu harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan orang-orang yang paling tidak beruntung, paling miskin gitu. Nah, itu teorinya Rawls itu berpijak pada terutama prioritas bagi kelompok disadvantage itu ya, orang yang tidak beruntung. Nah, ini Nozick membantah klaim John Rawls ini. Dalam banyak kasus dia relevan ya dengan Indonesia ya. Indonesia lebih kemana? Apakah lebih ke Nozick atau lebih ke Rawls itu? Robert Nozick lahir 16 November 1938 di Brooklyn, Amerika Serikat. Orang tuanya berasal dari kelompok Yahudi Rusia yang tinggal di AS. Ya memang sulit ya ngebantah ya. Orang-orang Yahudi itu kok pinter-pinter gitu. Einstein, termasuk Nozick, Marx itu orang Yahudi semua. Ini Nozick ini juga keturunan Yahudi yang dari Rusia migrasi ke Amerika ya. Dan mengolah sebuah usaha kecil di negeri itu. Nah, setelah menghabiskan masa kecil di Brooklyn ya sampai SMU gitu, SD, SMP, SMU, Nozick melanjutkan studinya di Columbia University dan meraih BA dengan predikat summa cum laude tahun 59. Nah, pada tahun ini ketika selesai sarjana dia juga menikah dengan Barbara itu ya. Memiliki 2 anak, Emily dan David. Tapi dia cerai dengan Barbara, saya nggak tahu kenapa ya, mungkin nggak cocok. Kemudian dia menikah dengan seorang penulis puisi terkenal Amerika. Namanya agak susah, nikahnya dari Eropa Timur apa dari keturunan Jerman ya, Gertrude Schleckenberg. Dia menikah untuk kedua kali dengan seorang seniman ya, penulis puisi terkenal. Nah, ternyata dia selain kuliah S1, dia melanjutkan kuliahnya ya. Dan sampai meraih gelar PhD dalam bidang filsafat di Princeton University tahun 1963. Kemudian dia juga pernah studi postdoktoral di Oxford University 63-64 dan dia meninggal pada tahun 2002 ya. Dia meninggal 2002 persis di tahun yang sama Rawls juga meninggal. Jadi dia lebih muda sedikit dari Rawls tapi meninggalnya bareng dengan Rawls tahun 2002. Nah, ini kemudian setelah lulus Nozick bekerja sebagai guru besar filsafat ya di beberapa kampus di Amerika, sekaligus juga intelektual publik ya. Menulis banyak buku penting, misalnya Invariance, kemudian Philosophical Explanation, kemudian banyak beberapa buku sempat saya baca bukunya Nozick. Tapi yang paling membuat dia terkenal adalah buku Anarchist and Utopia. Dan buku ini memang sengaja ditulis oleh Nozick untuk mengkritik Rawls ya. Jadi ini Rawls tahun 71, Nozick 74. Jadi ketika Theory of Justice terbit di kampus Harvard itu Nozick dengan rekannya Michael Walzer itu membuat sebuah perkuliahan untuk membahas pikiran-pikiran Rawls, dan mereka mengumpulkan pikiran-pikiran mereka yang kritis terhadap Rawls itu dalam sebuah buku masing-masing. Nozick mempublikasikan Anarchist and Utopia. Rekannya Michael Walzer penulis Spheres of Justice. Jadi ini nanti kita akan ketemu juga dengan Michael Walzer ya, membahas buku yang Spheres of Justice sebagai salah satu buku yang dikatakan memiliki aliran komunitarianisme. Ini aliran yang lain lagi ya. Ada egalitarianisme liberal, ada libertarianisme, ada komunitarianisme. Bukan komunisme tapi
komunitarianisme, tokohnya Michael Walzer. Kita akan ketemu dengan Walzer juga entah mungkin sebulan lagi ya. Tapi Nozick ini memang ditulis buku ini untuk mengkritik a theory of justice. Istilah yang dipakai bukan teori keadilan libertarian, tapi the entitlement theory of justice ya. Tapi ya isinya sebetulnya persis yang saya katakan mendukung ekonomi pasar. Anarkis State and Utopia itu terdiri dari 3 bagian. Pertama tentang teori negara ya, mengkritik kaum anarkisme, di mana anarkisme kan menolak negara. Nah, dia mendukung negara, ada perdebatan di situ. Kemudian ada utopia di bagian akhir soal sebuah prospek ya tentang politik ke depan seperti apa. Nah, saya hanya akan membahas bagian yang tengah yang terkait dengan kritik Nozick terhadap teori keadilan distributif yang dirumuskan oleh para pemikir seperti Rawls itu. Nah, istilah keadilan distributif yang dikritik oleh Nozick itu memang berkembang dalam diskursus filsafat politik kontemporer ya. Jadi dalam filsafat politik kontemporer, distributif justice itu sering disebut sebagai keadilan dalam pembagian atau pembagian yang adil. Dan kita biasa menggunakan istilah keadilan distributif udah ngerti ya. Jadi maksud keadilan distributif itu adalah dalam masyarakat kita ketika lahir sudah ada sumber daya. Kita nggak lahir dalam kekosongan ya. Kita lahir langsung ada masyarakat, ada pasar, ada kekayaan, ada jalan, ada perumahan. Semua itu adalah sumber daya. Nah, bagaimana sumber daya itu bisa mendorong manusia bisa mengembangkan aktualisasi dirinya, perlu dibagi dengan pembagian yang adil. Ini intuisi dari keadilan distributif ya. Di antara teori keadilan distributif yang sangat terkenal tadi Rawls yang sudah kita diskusikan. Selanjutnya, nah ini kata Nozick ya sebagai seorang filsuf libertarian, Nozick cukup mengkhawatirkan istilah keadilan distributif tersebut. Istilah itu keliru dan menyesatkan ya dalam memahami kenyataan. Seolah-olah kekayaan itu jatuh dari langit begitu saja dan tugas kita adalah tinggal membagi-baginya. Padahal kata Nozick, kekayaan itu tidak jatuh dari langit atau ditemukan begitu saja di sembarang tempat, tapi diciptakan oleh manusia melalui kerja keras. Ini yang absen ya dalam teori distributive justice, yang ditekankan soal pembagian gitu. Tapi soal penjumlahan, soal bagaimana kekayaan didapatkan itu kurang dibicarakan. Jadi hanya berbagi tapi nggak mikir ini bagaimana diciptakan kekayaan atau sumber daya itu. Nah, oleh karena itu Nozick mengatakan ya, pertama-tama kita perlu fokus pada asal muasal kekayaan itu diciptakan. Ketika kekayaan itu diciptakan atau diperoleh oleh seseorang, apakah prosesnya dilakukan dengan cara yang benar atau tidak? Jika kekayaan itu diciptakan atau diperoleh dengan cara yang benar, maka tidak lagi masalah untuk apa atau kepada siapa kekayaan itu akan dialihkan kemudian. Ya. Jadi kalau distributive justice itu bicara soal sudah kaya nih, sudah banyak kekayaan, gimana cara baginya gitu. Dia nggak pernah bertanya ini uang kekayaan dari mana, apakah dari nyolong, ada ngerampok, korupsi, nggak penting. Kalau sudah ada, yang penting berbagi pada sesama. Kita kan distributif. Tapi kalau Nozick bilang entar dulu, jangan ngomong bagi-bagi dulu. Dari mana kekayaan ini muncul? Jangan-jangan hasil korupsi, jangan-jangan hasil mencuri. Gitu. Kalau udah dari awal udah hasil mencuri, udah nggak sah, udah nggak bisa dibagi-bagiin, balikin ke orang yang berhak. Gitu. Nah, kata Nozick, walaupun demikian, oke lah istilah distributive justice dipakai. Paling enggak kata Nozick ada 2 jenis, 2 bagian dari teori keadilan distributif. Ada yang disebut dengan berpola, ada yang historis ya. Nah, yang teori keadilan distributif yang berpola itu sudah kita bahas sebagian ya. Ada yang disebut dengan egalitarianisme, ada meritokrasi, ada utilitarianisme, ada yang model Rawls itu yang egalitarianisme liberal yang kita bahas gitu ya. Apa itu egalitarianisme saja? Itulah sebuah teori keadilan distributif yang mengatakan pembagian bersifat adil jika setiap orang mendapatkan pembagian yang sama. Oh, harus sama tuh. Apapun jenis kelaminnya, agamanya, kapanpun lahirnya, harus sama. Kalau satu orang dapat 1 juta, semua dapat 1 juta.
yang kerja keras berkeringat atau yang berleha-leha, ya pokoknya bagi rata. Nah, ini egalitarianisme ya. Yang kedua, meritokrasi. Pembagian bersifat adil jika orang memiliki kekayaan sesuai dengan jasa dan kontribusinya. Nah, kalau ini yang berkeringat, yang berhak dapat lebih banyak, yang kurang berkeringat berarti kurang juga haknya gitu. Nah, masalahnya seperti yang kita bahas kemarin kan waktu Dworkin, bagaimana jika orang tidak berkeringat karena memang bukan tidak ingin, tapi tidak bisa ya, terlahir dengan secara fisik berbeda gitu. Tidak bisa seperti orang, nggak bisa berlari. Orang lahir aja kaki satu misalnya, mata nggak bisa ngelihat. Apakah dia dengan demikian, kalau pakai prinsip meritokrasi, dari sejak lahir sudah ditakdirkan menjadi orang yang tidak beruntung ya, terpinggir secara sosial. Kalau pendekatan meritokrasi dipakai, ini juga dalam intuisi keadilan menjadi seperti tidak adil juga ya pendekatan meritokrasi yang sepenuhnya itu. Utilitarianisme, pembagian bersifat adil jika memaksimalkan jumlah kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Ini juga sudah kita bahas ya di George Stuart Mill beberapa minggu lalu. Model Rawls, pembagian adil jika memaksimalkan keuntungan bagi kelompok orang-orang yang paling tidak beruntung di dalam masyarakat. Nah, ukuran keadilan itu bukan hanya soal harus sama, enggak ya, boleh beda gitu ya. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berkuasa, ada yang kurang berkuasa, ada ketua, ada anggota, boleh. Tidak jadi soal, tapi perbedaan itu semua diperkenankan sejauh menguntungkan orang-orang yang paling tidak beruntung. Ini Rawls. Nah, keempat itu sebagai teori keadilan distributif yang berpola, kata Nozick. Nah, sementara historis itu nggak berbicara pola. Teori historis mengatakan apa yang dimiliki oleh masing-masing orang saat ini adalah adil jika orang itu memperoleh kekayaan mereka dengan cara yang benar. Nozick sendiri mengklaim bahwa teori keadilan libertarian yang dirumuskannya termasuk ke dalam teori historis tentang pembagian kekayaan atau kepemilikan. Jadi kalau ada bagi dua itu, yang lain-lain itu berpola, dia sendiri yang historis ya. Dia memposisikan diri sebagai pendukung keadilan distributif yang bersifat historis. Nah, ini petanya, dua model keadilan distributif, ada yang berpola, ada yang historis. Yang berpola egalitarianisme, meritokrasi, utilitarianisme, sama model Rawls ya, atau egalitarianisme liberal. Dan ada yang historis, Nozick sendiri masuk di yang historis. Nah, apa itu keadilan libertarian yang disebut sebagai teori yang historis tentang pembagian sumber daya? Nozick mengatakan bahwa teori keadilannya itu terdiri dari 3 prinsip berikut. Pertama disebut sebagai prinsip pengambil alihan awal. Nah, karena historis kan, bagaimana awalnya diambil untuk kekayaan gitu kan, atau diciptakan. Nah, prinsip pertama berbicara tentang bagaimana seseorang bisa memiliki properti pada awalnya. Prinsip ini menjelaskan dalam keadaan seperti apa seorang dibenarkan untuk mengambil sumber daya yang ada di alam. Sumber daya yang belum dimiliki oleh siapapun sebelumnya untuk menjadi miliknya sendiri. Nah, ini saya kasih contoh nih. Ini mengingatkan kita kepada diskusi tentang John Locke sebelumnya ya, beberapa mungkin 2 bulan yang lalu ya. Misalnya ada seseorang yang berjalan ke sebuah hutan ya. Hutan diasumsikan tidak yang memiliki ya, ada pohon yang tumbuh sendiri, pohon pepaya, pohon jambu, pohon kelapa, pohon mangga ya tumbuh sendiri di sana di hutan itu tumbuh secara liar gitu ya. Nah, rasanya kalau ada seseorang yang kemudian di hutan itu melihat ada pohon pepaya gitu, mengambil pohon pepaya sejauh yang dia bisa angkut ya, punya wadah gitu ya, plastik atau apa, dia bisa angkut 10 atau 20 buah pepaya dari hutan yang kita tahu tidak ada pemiliknya, kemudian pepaya itu diambil dan dia bawa pulang, rasanya nggak ada yang akan mengatakan pepaya itu bukan miliknya dia. Tidak ada yang mengatakan dia tidak berhak atas pepaya itu, karena tenaga yang dikeluarkan untuk berangkat ke hutan, ya, berkeringat, capek-capek bawa dari hutan ke rumah, dan memang kebetulan itu dari hutan, nggak ada yang punya, nggak akan ada yang protes. Dan kalau orang pengen pepaya, dia akan bilang, ya udah kamu ke hutan aja, di hutan banyak sana, kalau kamu ingin pepaya, ambilnya sendiri, kalau kamu kuat, kalau kamu mau keringetan, ya udah ambil ke hutan seperti saya. Jadi tidak menghalangi hak orang juga untuk punya pepaya juga kalau orang mau seperti dia berkeringat gitu. Artinya kalau dia mendapatkan 20 buah pepaya,
orang itu akan mengatakan, orang yang mengatakan dia berhak atas pepaya itu karena dia berkeringat untuk mendapat 20 pepaya itu. Nah, ketika dia sudah dapat pepaya itu, dia mau makan sendiri ya terserah dia, orang milik dia kan. Mau dikasih tetangga boleh, atau kalau mau dia jual di pasar dan uangnya dipakai untuk beli sesuatu ya, nasi atau apa lauk pauk juga terserah. Uang itu menjadi hak dia karena uang itu diperoleh dari menjual pepaya yang diambil dari hutan gitu. Orang nggak akan ada mempermasalahkan keabsahan kepemilikan pepaya yang dia miliki, tidak ada yang mempermasalahkan tetangga yang dapat kebagian pepaya yang dia kasih, tidak ada yang mempermasalahkan uang yang dia miliki dari menjual pepaya. Orang mengatakan, ya dia berhak atas pepaya yang dia bawa itu dan berhak atas uang dari hasil penjual pepaya yang didapatkan itu. Nah, ini prinsip pengambil alihan awal ya. Kalau pengambil awal seperti itu, artinya absah, bukan mencuri, bukan merampok, harusnya ya proses kedua, ketiga itu sah juga, nggak perlu dipertanyakan keadilannya, keabsahannya gitu. Dia mau ngasih tangga boleh, kalau dia misalnya, saya nggak mau kasih tetangga, saya mau jual sendiri, saya butuh uang untuk beli beras. Jadi, dan dia bilang kalau tetangga mau ya dia tinggal ke hutan juga. Ya dia berhak juga. Memilih untuk tidak memberikan sesuatu pada tetangga ya terserah dia. Dia punya kebutuhan, nggak akan mengatakan dia sebagai orang yang tidak berhak atas pepaya itu. Prinsip pengambil alihan awal. Ini contoh saja ya, supaya mudah. Yang kedua, prinsip pemindahan. Apa yang diperoleh dengan cara yang benar bisa dipindah milihkan secara bebas. Tadi dalam kasus si orang yang ngambil pepaya di hutan, dia boleh memakannya sendiri, terserah dia. Dikasih ke keluarganya, terserah dia. Mau disimpan di gudang sampai busuk, ya terserah dia juga ya. Pepaya-pepaya dia gitu kan. Dikasih tetangga, ya terserah dia. Dijual ke pasar, terserah dia. Prinsip pemindahan itu sah. Kalau prinsip pengambil alihan awalnya sah. Nggak bisa dipertanyakan. Gitu. Ini prinsip kedua. Nah, kemudian prinsip ketiga, itu prinsip perbaikan ketidakadilan. Nah, kalau ketidakadilan itu mengatakan bagaimana mengurus properti yang diperoleh atau dipindah milihkan secara tidak benar. Artinya, jika prinsip pertama atau kedua dilanggar. Nah, ini contohnya adalah orang yang sama, dia melakukan perjalanan lagi mendekati hutan, tapi kok dia kayaknya agak kecapean nih. Belum sampai hutan sudah ada pohon pepaya lagi nih, banyak pohon pepaya, ada 30 pohon gitu. Dia bilang, ngapain jauh-jauh ke hutan ya, di sini banyak pohon pepaya gitu. Dia dan pohon pepaya itu terletak di antara katakanlah pesawahan, desa, dan juga hutan. Jadi belum masuk hutan lah ya. Dan dia mengambil 20 pohon pepaya lagi dengan asumsi mungkin siangnya atau besoknya dia akan jual ke pasar lagi ya untuk beli beras juga gitu. Nah, ternyata ketika dia sudah ambil pepayanya, sudah besok udah dijual, baru diketahui itu pohon pepaya bukannya tumbuh liar, itu ada yang nanam loh. Ada petani yang memang menanam pepaya di tanah itu. Artinya si petani itu berasa itu pepaya itu hak dia. Si A tadi tidak berhak mengambil tanpa izin dia ya. Jadi, nah ini kan ada problem nih. Kalau hari pertama tadi, yang pertama kan dia dari hutan, nggak ada yang memiliki. Hari kedua ini dia mengambil pepaya di kebun orang, ternyata memang dia nggak tahu gitu, nggak niat mencuri gitu ya. Jadi kalau nggak niat mencuri saja problem, apalagi kalau niat mencuri beneran itu lebih problem lagi. Nah, solusinya adalah apa? Kalau sudah ketahuan, dikomplain sama yang menanam pepaya itu, jalan keluarnya adalah gimana? Misalnya merayu, ya sudah, Bapak mau ikhlasan nggak? Atau Ibu mau ikhlasan nggak? Kalau enggak, ya dia harus ganti dengan pepaya yang sama nilainya. Apakah uangnya diberikan ke orang itu, atau dia ngambil pepaya ke hutan dengan jumlah yang sama diganti ke orang itu sebagai ganti rugi ya kepada orang yang pepayanya diambil oleh dia. Itu mungkin saja. Tapi yang pasti harus ada ganti rugi, harus ada prinsip perbaikan ketidakadilan. Tidak bisa prinsip pertama, kedua dilanggar, dibiarkan begitu saja, harus diperbaiki. Nanti ini 3 prinsip keadilan menurut libertarian yang dikembangkan oleh Robert Nozick ya. Nah, ini bagannya nih. 3 prinsip keadilan Nozick, prinsip pengambil alihan awal, prinsip pemindahan, prinsip perbaikan ketidakadilannya. Ini sebenarnya progresif juga ya, karena kalau Tori Rawls dan yang lain nggak pernah bertanya, ini harta kekayaan dapat dari mana gitu. Pokoknya kalau udah ada kekayaan, tinggal bagi-baginya yang adil gimana gitu kan. Rawls begitu. Kalau Nozick, ntar dulu. Jangan-jangan kekayaan kamu diambil dengan cara nyuri.
Jangan ngomong bagi-bagi dulu. Kalau kamu dari hasil nyuri, kamu bahkan nggak berhak membagikan harta kamu. Kamu harus mengembalikan harta yang kamu miliki kepada orang yang berhak gitu. Jadi ada sisi progresifnya dari teori Nozick ini. Nah, tadi kan ada dua prinsip distributive justice ya, ada yang historis dan berpola. Kata Nozick, satu masalah dari teori keadilan distributif yang berpola itu tidak akan pernah kompatibel dengan kebebasan. Jadi kalau keadilan distributif yang berpola ingin diterapkan, sudah pasti harus melanggar terus-menerus prinsip kebebasan. Sekali kebebasan diberikan, maka pola itu akan rusak dengan sendirinya. Nah, ini istilah kebebasan merusak pola ya. Jadi untuk mempertahankan pola harus membatasi kebebasan. Kalau kebebasan diberikan, polanya pasti rusak. Baik itu egalitarianisme, utilitarianisme, kemudian meritokrasi atau role itu akan rusak dengan kebebasan. Nah, kalau kata Nozick, teori libertarian cocok nih dengan kebebasan. Kalau kebebasan diberikan, justru kompatibel dengan teori libertarian ya. Nah, Nozick menunjukkan di mana pertentangan antara teori distributive justice berpola dan kebebasan. Nah, kata Nozick gini, oke lah, anggap kita mau menggunakan teori membangun masyarakat dengan pendekatan distributive justice dengan pembagian yang berpola. Misalnya yang paling ekstrim, egalitarian ya. Egalitarian itu kan artinya semua dibagi sama rata. Kalau ada 10 orang, ada 10 juta kekayaan, maka satu orang dapat 1 juta gitu ya. Nah, anggap ada distribusi satu, distribusi pertama ya, artinya distribusi awal. Ketika kalau kita main monopoli, itu kan ada pembagian awal tuh. Satu pemain dapat berapa, uang 500, 1000, 10.000 kan ada pembagian awal. Ini distribusi awal gitu. Coba kata Nozick pakai deh pola egalitarianisme. Dalam distribusi pertama bagi seluruh kekayaan sesuai dengan prinsip egalitarianisme. Itu prinsip distribusi pertama ya. Anggap saja setiap orang dalam masalah itu mendapatkan 1 juta rupiah. Nah, kemudian masing-masing orang memilih untuk menggunakan uang 1 juta rupiah itu kan sesuai dengan keinginannya. Namanya udah dibagi-bagi 1 juta rupiah kan orang nggak bisa diatur juga. Misalnya uang 1 juta itu harus buat beli beras atau buat nonton ke bioskop atau untuk beli pepaya, ya terserah orang yang punya uang kan. Maka dalam distribusi 2 yang sudah menggunakan kebebasan, ada orang yang menggunakan uangnya untuk modal usaha. Ada orang yang menggunakan uangnya 1 juta untuk jalan-jalan. Ada orang yang menggunakan uang 1 juta untuk pacaran misalnya gitu kan. Ada yang menggunakan 1 juta uangnya untuk membeli tanah dan lain sebagainya. Maka dengan penggunaan kekayaan yang sudah didistribusikan pada distribusi pertama akan menimbulkan ketimpangan juga ujung-ujungnya. Ada yang uangnya masih 1 juta gitu kan, hemat gitu kan. Ada uangnya jadi 3 juta karena dia uang 1 juta jadiin modal, berkembang uangnya jadi 3 juta, jadi lebih banyak. Ada orang yang langsung habis jadi 0, boros 1 juta harus dibelanjain marema gitu ya, semua dibeliin, akhirnya dia langsung nggak punya uang. Nah, ini distribusi kedua, artinya orang yang sudah dapat bagian jatah, kalau disuruh kebebasan, ujung-ujungnya akan terjadi ketimpangan juga gitu. Jadi kalau mau berpola terus, jangan pernah ngasih kebebasan. Misalnya kasih uang 1 juta, harus diarahkan juga. 1 juta itu 100.000 untuk beli beras, 100.000 untuk apa, orang udah kayak robot semua lah, nggak boleh memilih keinginannya gitu ya. Itu akan tetap sama, tapi kalau sudah dibagi dengan pola, kemudian orang diberikan kewenangan untuk menggunakan pembagian sesuai dengan apa yang dianggap bernilai oleh dirinya, dengan katanya prinsip kebebasan, akan muncul ketimpangan-ketimpangan juga ya. Jadi kebebasan itu merusak pola. D2 itu akan otomatis membuat pola itu nggak berjalan. Jadi capek-capek lah bikin pola, ujung-ujungnya nggak akan sama juga, nggak akan sesuai dengan pola itu. Nah, dia memberikan kasus Will Chamberlain ya. Mungkin ini yang lahir tahun berapa ya? Zaman Nozick berarti ini ya. Tahun 70-an. Saya aja tahunya Michael Jordan ya, pembasket NBA itu. Chamberlain udah pas saya tahu basket, dia udah pensiun sebagai pemain basket gitu ya. Jadi dia pemain
basket NBA yang terkenal kayak Michael Jordan, kayak kalau sekarang saya nggak kenal ya. Mungkin kalau di bola tuh kayak Maradona gitu atau Lionel Messi atau Ronaldo gitu lah, orang atlet yang berbakat. Nah, ini dia kasih contoh yang aktual pada zamannya ya. Jadi Nozick mengangkat cerita tentang pemain basket terkenal, Wilt Chamberlain ya. Menurut Nozick, anggap saja ini tentang tadi ya, bagaimana menjelaskan kebebasan itu merusak pola. Anggap saja masyarakat tempat Chamberlain tinggal itu menolak prinsip keadilan libertarian yang dia kemukakan. Oke, kata Nozick, prinsip saya nggak dipakai deh, pakai prinsip yang egalitarian. Artinya teori yang membagi kekayaan sama rata sama rasa gitu ya. Jadi coba pakai. Maka jumlah kekayaan yang ada pada saat itu dibagi-bagi dengan menggunakan model Rawls atau teori egalitarian. Anggap saja orang sudah mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan bagiannya masing-masing. Inilah distribusi pertama ya. Kemudian dengan uang yang telah dimiliki masing-masing, mereka menggunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Inilah disebut dengan distribusi yang kedua tadi. Nah, dalam konteks itu, masyarakat di mana Chamberlain tinggal di Amerika itu ya, sangat menyukai pertandingan bola basket. Sementara Chamberlain sendiri adalah seorang yang pemain basket yang handal gitu ya. Orang senang banget kalau dia main basket, pokoknya terhibur sekali. Karena itu klub-klub basket tahu kalau dia mengontrak Chamberlain, orang-orang akan berbondong-bondong datang ke stadion, membayar tiket dan akan menghasilkan pemasukan yang banyak gitu. Akhirnya Chamberlain dikontrak oleh klub di tempat kota asalnya, dan kemudian dibuat kontraknya seperti ini. Dalam setiap jadi oke, Chamberlain kamu main di klub saya ya, kontrak. Nanti kamu akan dapat honor seperti ini ya, dapat keuntungan seperti ini kalau main tempat saya. Dalam setiap pertandingan basket yang lo di kandang sendiri kan ada kandang tandang ya. Dalam satu musim kompetisi itu ada di kandang sendiri, ada main tempat lawan gitu ya. 25 sen dari penjualan tiket masuk penonton akan diberikan pada Chamberlain. Jadi misalnya kalau 100 sen, maka 25 sen akan diberikan khusus untuk seperempatnya kepada khusus jatah Chamberlain. Sisanya untuk klub, diurus, dibagi-bagi untuk gaji pemain lain, untuk beli fasilitas dan sebagainya. Ini khusus 25 sen akan dimasukkan ke kotak ada nama Chamberlain-nya sebagai bayaran dia gitu kan. Dalam kontraknya begitu. Nah, ketika kompetisi bergulir, orang-orang dengan senang hati datang ke pertandingan ya. Mereka dengan sangat suka Chamberlain, mereka membeli tiket masuk dan 25 sen dari tiap penjualan tiket itu dimasukkan ke dalam sebuah wadah bertuliskan Chamberlain. Misalnya dalam satu musim kompetisi sebenarnya akhirnya mendapatkan $250.000. Itu jumlah yang sangat besar, lebih besar dari jumlah pendapatan rata-rata orang yang tinggal di tempatnya. Bahkan lebih besar dari siapapun pada saat itu ya. Nah, kata Nozick, apakah Chamberlain berhak atas uang $250.000 itu? Apakah distribusi dua itu tidak adil? Orang menggunakan uang, datang ke stadion, membayar untuk nonton Chamberlain dan sebenarnya jadi kaya gara-gara hobi orang nonton basket. Apakah nggak boleh Chamberlain itu kaya dengan situasi itu? Apakah itu nggak adil? Nah, bukankah orang sukarela ya membayar uang untuk Chamberlain? Nah, menurut Nozick, teori keadilan distributif berpola akan gamang dengan kenyataan ini. Sementara teori keadilan libertarian yang bersifat historis lebih bisa menerima ketimpangan kekayaan ya, karena kalau orang sukarela memberi, ya absah dong. Kekayaan yang diberikan seorang walaupun sangat kaya berbeda dari yang lain, yang penting diambil dengan cara yang absah, tidak mencuri, tidak merampok, tidak korupsi, walaupun dia sangat kaya, ya sah-sah saja kata Nozick gitu ya. Nggak perlu negara pusing, wah ini harus dipajakin ini. Nggak boleh orang terlalu kaya ini bisa mendatangkan kriminalitas ini. Kalau perlu ini disuruh membantu masyarakat yang miskin, dikurangi gitu. Nah, ini ada kecenderungan begitu ya. Kata Nozick, harusnya kita nggak mempersoalkan itu. Orang dia dapat uang dari cara yang halal kok gitu. Nah, itu bicara tentang intuisi keadilan ya dalam membela prinsip pasar ya. Nah, tapi Nozick sebenarnya menggunakan satu prinsip yang menarik, yang sangat filosofis tentang self ownership untuk mendukung argumen libertarianismenya itu ya. Kata Nozick begini ya, kira-kira ya soal self ownership itu. Dia bertanya, apakah kita setuju nggak mengatakan bahwa setiap manusia, orang itu memiliki dirinya? Pasti setuju dong, setiap manusia memiliki dirinya.
Kalau kita nggak setuju dengan prinsip bahwa setiap orang memiliki dirinya, maka kita akan mendukung perbudakan. Karena hanya perbudakanlah yang mengatakan bahwa ada orang yang tidak memiliki dirinya, tidak memiliki hak atas dirinya, karena dia menjadi hak tuannya gitu. Kita tahu ya dalam sistem perbudakan itu apapun yang dilakukan oleh budak itu harus sepengetahuan tuan. Sekeras apapun budak bekerja, maka hasil pekerjaannya itu untuk tuannya. Jadi dia tidak punya kepemilikan atas dirinya gitu. Sebagai orang yang hidup di era modern nggak mungkin lah kita mendukung perbudakan ya. Ada yang mengatakan ada orang tidak berhak atas dirinya, itu intuisi orang modern nggak mungkin. Kita akan mengatakan manusia punya martabat yang sama, yang setara. Maka kita akan mengatakan setiap orang memiliki dirinya. Nah, kalau setiap orang memiliki dirinya, maka apapun yang dihasilkan oleh dirinya itu miliknya juga ya. Tangan itu milik dia juga, kepala milik dia juga, kaki milik dia juga. Nggak bisa kita mengatakan seseorang memiliki dirinya kemudian mengatakan kecuali kakinya ya, kakinya milik negara gitu. Tangannya milik masyarakat, nggak bisa. Itu artinya setengah-setengah mendukung prinsip kepemilikan diri. Kalau kita mengatakan kita mendukung setiap orang itu memiliki hak atas dirinya, maka keseluruhan dirinya milik dirinya gitu. Dan apa yang dihasilkan oleh seluruh dirinya miliknya juga. Misalnya seorang pelukis ya yang bisa menghasilkan lukisan indah berharga mahal dengan tangannya, kita mengatakan dia berhak atas lukisan yang dihasilkan oleh tangannya yang berbakat itu. Seorang penulis puisi, penulis lagu dengan bakat musik atau bakat seni yang dimilikinya dan sehingga melahirkan kekayaan yang besar gitu ya. Kita akan mengatakan dia berhak atas syair-syair, atas kekayaan intelektual yang diciptakan oleh dirinya. Kita nggak bisa mengatakan ya walaupun dia buat sendiri sih harusnya ya dia nggak sepenuhnya berhak ya, nggak bisa. Kalau kita mengatakan orang memiliki dirinya, maka apapun yang dihasilkan oleh dirinya itu hak dia, miliknya gitu. Nah di sini argumen kepemilikan diri Nozick itu melegitimasi property rights ya, hak atas benda-benda gitu. Jadi apapun yang dihasilkan oleh orang, itu orang berhak. Benda itu adalah manifestasi atau kepanjangan dari diri seseorang. Kalau orang mengklaim properti orang lain, itu seperti kita mengingkari hak orang atas dirinya. Capek-capek gitu kan, bikin patung gitu kan, bikin lukisan, tiba-tiba diambil lukisannya, kita akan mengatakan, kamu sama saja dengan mengambil barang saya, seperti mengingkari keringat saya, mengingkari tenaga saya, mengingkari kerja keras saya. Berarti kamu sama dengan mengingkari hak saya atas diri saya sendiri gitu. Nah sebenarnya teori tentang melarang pencurian, melarang perampokan ini berasal dari argumen kepemilikan diri. Kalau orang memiliki berhak atas dirinya, dia berhak atas segala sesuatu yang diciptakan olehnya gitu. Nah Nozick ini ya sangat kuat di sini ya. Dan self ownership dari Nozick ini sebetulnya penafsiran kontemporer atas gagasan dari Kant ya yang sudah kita diskusikan tentang imperatif kategoris itu. Yang kedua ya, yang dikatakan bahwa memperlakukan manusia sebagai tujuan pada dirinya sendiri bukan sebagai sarana untuk tujuan-tujuan lain. Ini manusia itu bukan budak. Kalau kita menjadikan manusia sebagai budak, berarti kita memperlakukan manusia sebagai alat, bukan sebagai tujuan untuk kepentingan orang lain, kepentingan dan lain-lain gitu ya. Nah, yang menarik adalah hak seorang untuk memiliki dirinya adalah hak yang mutlak. Pengingkaran terhadap hak milik, tinggal 10 menit lagi ya. Pengingkaran terhadap hak atas pemilikan diri akan berujung pada dukungan terhadap sistem perbudakan ya. Tadi saya sudah jelaskan. Hak seorang sendirinya meliputi juga hak atas bakat-bakat alamiah yang dimilikinya. Kecerdasan, tubuh yang kuat, keahlian-keahlian khusus. Itu miliknya juga. Apapun yang dihasilkan oleh dirinya juga menjadi hak miliknya. Misalnya, dengan kecerdasan imajinasi yang dimilikinya, seorang J.K. Rowling ya, yang bisa menghasilkan karya-karya bagus seperti Harry Potter, tentu seluruh novel Harry Potter itu adalah hak milik Rowling. Jika ada uang dari novel Harry Potter ya, dari penjualan novelnya, dari pembuatan filmnya,
maka harus selalu punya benefit. Maka Rowling selalu punya hak untuk dapat benefit dari proses kapitalisasi atas karya yang dia buat itu gitu. Nah, pengambilan paksa atas apa yang dilakukan oleh seorang manusia berarti telah mengingkari hak orang itu atas dirinya. Jika manusia berhak atas dirinya, ia juga berhak atas apa yang dihasilkan tadi ya, sudah ya. Sebentar. Nah, ini sebagai contoh nih, contoh yang saya buat ya. Misalnya pesepak bola asal Argentina, Lionel Messi ya, diakui memiliki bakat dan kemampuan dalam mengolah bola di lapangan hijau. Karena bakat dan kemampuan bermain bola yang dimilikinya itu, maka karena itu miliknya, kemampuan menggocek, menendang, stamina fisik dan sebagainya dalam miliknya, maka semua uang dan kekayaan dihasilkan dari bakat dan kemampuan bermain bola itu juga miliknya Messi. Siapapun tidak boleh mengambil uang atau kekayaan Messi dari hasil bermain bola tanpa persetujuan Messi. Jika ada orang yang mengambilnya tanpa persetujuan Messi, maka orang itu dikatakan telah merampas hak Messi. Jika misalnya pemerintah Argentina mengambil sebagian uang dan kekayaan Messi tersebut untuk tujuan pengentasan kemiskinan orang-orang di kotanya di Santa Fe ya, Messi itu di Santa Fe, tanpa persetujuan dari Messi atau minimal Messi nggak ikhlas gitu ya, terpaksa, maka apa yang dilakukan negara itu, pemerintah itu sudah merampas hak Messi. Berdasarkan kerangka kepemilikan diri dari Nozick, jika pemerintah memungut pajak yang tidak fair dari kekayaan Messi tanpa persetujuan Messi, maka itu sama saja negara telah memperbudak Messi. Kan Messi kan berhak atas uang yang dari kakinya gitu ya. Kalau uangnya diambil oleh negara, entah alasan kesejahteraan atau pengalasan kemiskinan, maka itu sama dengan negara mengatakan, Messi, sebagian kakimu itu milik negara loh. Jadi negara boleh loh mengambil uang dari hasil kerja keras kakimu itu, kan untuk kebaikan orang-orang banyak, untuk kemiskinan. Jadi negara seperti mengklaim sebagian tubuh Messi juga. Itu kan sama dengan perbudakan, kata Nozick begitu ya. Nah, sampai di sini ada soal yang belum dijelaskan oleh Nozick ya. Bagaimana kepemilikan properti itu bisa muncul dari gagasan kepemilikan diri. Kalau memiliki tangan, kaki, oke lah ya. Atau seniman menciptakan puisi itu nyaris katakanlah bisa dimengerti bahwa itu milik dia gitu. Tapi kalau dengan kepemilikan diri, orang melegitimasi boleh punya rumah, boleh punya tanah, punya pabrik, itu gimana caranya gitu kan? Karena untuk memproduksi sesuatu itu, properti itu kan bukan hanya diri, tapi ada dunia eksternal, ada tanah. Kita bikin batu bata kan bukan hanya tangan. Ada tanah yang di luar diri kita, yang bukan milik kita olah jadi bata, kemudian kalau kita olah menjadi milik kita gitu kan. Nah, dalam proses privatisasi itu ada dunia eksternal yang bukan di luar diri gitu. Nah, bagaimana Nozick menjelaskan dari self ownership ke property ownership. Nah, ini penjelasan Nozick ya. Bagaimana menjelaskan bahwa saya berhak atas sebidang tanah dengan alasan bahwa saya memiliki diri saya sendiri. Padahal tanah kan di luar, saya kan memiliki tubuh saya gitu. Nah, kita bisa mengatakan bahwa seorang menjadi berhak atas sebidang tanah karena ia telah membelinya dari orang lain. Oh, itu terlalu mudah ya. Kalau saya punya uang membeli tanah, ya saya berhak dong. Uang saya, orang yang punya tanah dengan ikhlas menjualnya, berarti tanah itu jadi hak saya. Itu terlalu mudah buat Nozick. Atau seorang anak dapat warisan dari orang tua, ya jelas anak itu berhak. Orang tua, terserah orang tua kan. Dia mewariskan anaknya berapa hektar tanah, berarti tanah itu menjadi milik anaknya. Itu jelas berhak ya. Atau kendaraan, memberinya uang yang saya terima dari bonus perusahaan tempat saya kerja, itu nggak ada masalah. Itu semua masuk dalam kategori prinsip keadilan Nozick yang kedua, prinsip transfer atau pemindahan. Yang jadi problem adalah prinsip pengambil alihan awal ya. Jadi sebelum dijual atau diberikan kepada pihak lain, ada masa di mana barang-barang eksternal itu masih merupakan sumber daya alam yang belum dimiliki siapapun. Jauh sebelum rumah-rumah dibangun di wilayah, sebelum kebun dan persawahan diolah oleh petani, sebelum pabrik-pabrik berdiri tegak di atas sebuah lahan, kita bisa mengatakan bahwa tidak ada seorang pun
yang secara khusus memiliki tanah-tanah itu untuk dirinya sendiri gitu. Bagaimana menjelaskan seseorang menjadi berhak memiliki tanah atau properti lainnya dari keadaan awal yang tidak dimiliki oleh siapapun. Nah, pertanyaan ini yang sebetulnya membawa kita pada prinsip pertama teori Nozick ya, prinsip pengambil alihan awal. Dan Nozick mengambil inspirasi dari teori John Locke yang sudah kita diskusikan. Locke sendiri sebetulnya berbicara tentang prinsip pengambil alihan awal dalam konteks gerakan privatisasi atau pematokan atas tanah yang terjadi pada masanya ya. Jadi sebelumnya tanah itu milik bersama, tapi ini dipatok-patokin gitu. Ini milik saya, ini milik saya, ini milik saya. Kata John Locke, apakah sah mematokin tanah untuk diri sendiri yang awalnya milik bersama? Lahan luas gitu kan, tiba-tiba awalnya orang bisa mengembala kambing siapa saja boleh kan. Kalau orang mau ya bisa di situ berteduh dan sebagainya. Tiba-tiba dipatokin ada yang memilikinya gitu. Ini boleh enggak gitu. Nah, menurut John Locke ini boleh, privatisasi ini boleh. Artinya pengambilan alihan awal atas sumber daya eksternal itu abstrak secara moral asal memenuhi beberapa kaidah. Apa kaidahnya itu? Kata John Locke, kita boleh memprivatisasi apa yang ada di alam jika kita masih memberikan sejumlah yang cukup dan sama baiknya bagi yang lain. Kayak kasus tadi kan, kalau kita ngambil pepaya, misalnya ada banyak sekali ratusan pohon pepaya di hutan, kita mengambil 20 buah pepaya, kita memprivatisasi yang bukan milik kita kan, milik umum, bukan nggak ada yang memiliki. Tapi kita akan mengatakan ya dia berhak lah kalau dia capek-capek, dan kalau orang lain mau ya tinggal ke hutan juga silahkan, karena tersedia jumlah yang cukup dan sama baiknya bagi yang lain. Orang lain tidak dirugikan dengan pengambil alihan awal. Ini boleh ya, asal kaidahnya seperti ini. Kemudian Locke juga mengungkapkan soal kerja ya, berkeringat sebagai syarat untuk pengambil alihan awal. Karena dari rumah ke hutan itu jauh, berkeringat, sehingga buah pepaya, 20 buah pepaya yang diambil itu ya dia berhak lah. Selain nggak ada orang yang dirugikan dari pengambil alihan pepaya 20 buah pepaya itu, juga dia sudah bekerja. Kerja itu menghalalkan pengambil alihan awal yang sebelumnya nggak ada yang memiliki menjadi milik sendiri. Dengan kerja itu membuat dia jadi halal gitu. Pekerjaan ya, mix itu ya, labor itu membuat yang awalnya nggak ada yang memiliki, dengan bekerja memproses sesuatu ke alam, itu kita menjadi berhak atas alam itu. Nah pertanyaannya kan beda, mau ngambil pepaya di hutan dan matokin tanah. Kalau matokin tanah kan tanah tak terbatas jumlahnya, jadi kalau dipatokin orang nggak bisa lagi ya. Kalau pepaya kan bisa ditanam lagi, kalau diambil 20 masih ada ratusan ya orang juga nggak akan protes ya. Tapi kalau tanah dipatokin kan lama-lama habis juga gitu. Nah John Locke tahu atas soal itu, tapi John Locke mengatakan seperti ini, pematokan itu diperbolehkan, privatisasi diperbolehkan jika dibandingkan ya kondisi awal sebelum ada yang miliki dengan ada yang memiliki, kondisi kesejahteraan umum lebih baik. Jadi bandingkan aja, dulu sebelum dipatok-patokin misalnya tanahnya gersang, nggak ada yang ngurus pengairan, irigasi, nggak ada yang menjaga kesuburan tanah dengan pupuk dan sebagainya. Semua orang serba nggak bisa dapat manfaat. Tapi kalau diprivatisasi, tanah itu ada yang ngurus, maka orang bisa bekerja produktif, sehingga akumulasi kesejahteraan untuk semua itu jauh lebih tinggi ketimbang sebelum ada privatisasi. Nah ini diperbolehkan kata John Locke ya. Nah ini kaidah Locke yang dipakai oleh Nozick ya. Manusia memiliki dirinya. Ada yang kedua, dunia awalnya tidak ada yang memiliki. Kemudian yang ketiga, seseorang bisa mendapat hak mutlak atas pembagian dunia yang tidak seimbang sejauh tidak memperburuk keadaan orang lain. Tentu saja mudah memperoleh hak mutlak atas pembagian dunia yang tidak seimbang. Nah, ketika seseorang telah memiliki properti pribadi dari alam tadi ya, pepaya, tanah, membangun pabrik dan sebagainya, maka properti itu juga boleh untuk diperjualbelikan di pasar. Kalau dia diperoleh dengan cara yang absah, maka transfer di pasar juga absah. Karena itulah kapitalisme sendiri tidak punya problem dengan moralitas. Yang penting barang-barang diperoleh diciptakan dengan cara yang halal, dengan cara yang absah secara moral, maka jual beli itu juga absah secara moral, halal.
ada orang yang kaya karena kerja keras, ada orang yang miskin, ada ketimpangan, nggak jadi soal. Yang penting semua proses dilakukan dengan cara yang bukan pencurian, bukan dengan cara perampokan dan sebagainya. Nah ini justifikasi Nozick terhadap pasar bebas ya. Jadi dari kepemilikan diri, kepemilikan properti, sampai kemudian mengatakan pasar bebas itu sebagai satu sistem yang adil karena berangkat dari ketiga prinsip yang dikemukakan oleh Nozick tadi. Itu mungkin teknik ya, mungkin bisa dikembangkan nanti dalam diskusi. Terima kasih banyak. Ya. Ya, baik. Terima kasih Kang Iqbal Hasanuddin yang sudah menyampaikan pencerahannya mengenai teori keadilan libertarisme Nozick, Robert Nozick. Tadi Kang Iqbal menyampaikan gitu ya bahwa memang Nozick ini pemikir utama dan paling kuat bagi libertarianisme, dan bagaimana juga tadi Kang Iqbal menjelaskan soal distributive justice yang ditawarkan oleh Robert Nozick, teori keadilan yang berfokus pada setidaknya 4 hal, ada egalitarianisme, ada meritokrasi, kemudian ada utilitarianisme, dan model Rawls. Apa yang dimiliki oleh masing-masing ini adalah adil jika memperoleh kekayaan mereka dengan cara yang benar, dan keadilan libertarian dengan prinsip pengambil alihan, awal prinsip pemindahan, prinsip ketidakadilan. Dan kritik serta penjelasan Nozick ini sangat relevan sekali ya dengan kebebasan individu yang sudah seharusnya sebagai kodrat manusia. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dibuka sesi diskusi dan tanya jawab. Ada barangkali juga ada Bapak Ibu yang mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Kang Iqbal, menambahkan, dipersilakan. Oke. Siapa Setneg? Siap? Ada Bapak Ibu, silakan bisa raise hand. Oh iya, ini kayaknya peserta terajin ini, Kang Iqbal. Nanti Kang Iqbal bisa kasih sertifikat peserta terajin ini. Kepada Kang Ridwan dipersilakan. Selamat malam, bisa kedengaran teh? Ya, bisa Kang. Beda tipis juga sebenarnya antara rajin sama gabut ya. Menarik sekali, terima kasih kepada Kang Iqbal atas penjelasannya. Saya punya 3 poin yang mau saya tanyakan kembali. Dari pengamatan saya, bahwa libertarian ini cenderung ke konservatif ya. Menurut Kang Iqbal bagaimana tuh? Poin pertama. Yang kedua, dalam kritik ekonominya yang ada yang belum dijelas, ada yang ingin saya tanyakan mengenai laissez-faire, sistem yang emang disukai oleh libertarian. Saya juga masih kurang paham mengenai laissez-faire ini yang agak cenderung ada kritik dengan kapitalismenya juga. Yang kedua. Terus poin terakhir yang ingin saya tanyakan sebenarnya tidak agak cenderung keluar dari topik Nozick, tapi masih mengenai teori keadilan, bahwa feminisme itu sendiri seakan kalau kita perhatikan lahir sebagai bentuk kritik terhadap teori keadilan yang memang sudah mainstream saat ini. Dari saya cukup segitu saja. Terima kasih ke TNNI sama Kang Iqbal. Mohon penjelasannya. Hatur nuhun. Siap, terima kasih Kang Ridwan. Selanjutnya Kang Furqon dipersilakan. Ya, terima kasih.
Kang Iqbal yang saya hormati, rekan-rekan PSNI yang saya hormati. Senang sekali mendengarkan penjelasan tentang Nozik dari Kang Iqbal ini. Apa yang disampaikan oleh Nozik ini kan tentang libertarian beyond regulations. Dia bicara tentang morality. Morality itu kan beyond the regulations, ya, beyond the text of undang-undang. Sehingga ketika hal pertama yang harus didapatkan oleh seseorang itu adalah melalui keabsahannya. Mau diapain juga itu barang yang sah kok milik dirinya. Gitu. Nah, persoalannya sekarang ini adalah, kalau itu kan Nozik konteksnya sah dalam konteks morality. Sah dalam konteks, ya memang pencarian yang didapatkan itu sah gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah sekarang ini untuk mendapatkan sesuatu yang sah itu bisa diakalin, gitu. Nah, saya nggak ngerti ya, mungkin Nozik yang hidup di dekade 60-an begitu, 70-an begitu, kecurangan-kecurangan ini sudah terjadi pastinya. Tapi saya tidak ngerti bagaimana konteks atau respon Nozik terhadap, dalam tanda kutip, orang bisa sah memiliki sesuatu atau menguasai lahan melalui regulasi yang dalam tanda kutip dibuat, gitu, dan dibuat dan diatur yang sekira-kiranya untuk menguntungkan dirinya. Nah, ketika ditanya apakah Anda mendapatkan itu sah? Kenapa regulasinya begini? Tapi itu mencederai keadilan banyak orang. Itu menjadi persoalan, begitu. Itu menjadi persoalan ketika itu orang secara seperti sampaikan Nozik, beyond undang-undang tentang moralitas, bahwa ini tidak adil, gitu. Tapi itu sah menurut undang-undang, gitu. Nah, menurut saya minta pandangan Kang Iqbal tentang keabsahan yang bukan dasarnya morality, tapi dasarnya adalah keundang-undangan itu atau legal, begitu. Sementara itu mencederai keadilan bagi banyak orang. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Furkon. Selanjutnya saya persilahkan ke Pak Reza Gultom, dipersilahkan. Kita tampung dulu ya Kang Iqbal ya. Nah, ini udah catat kok beberapa pertanyaannya. Ya, terima kasih Kak atas kesempatannya. Cukup menarik diskusinya tadi dan menambah pemahaman saya juga. Tapi ada beberapa yang ingin saya tanyakan untuk memperlengkapi lagi pemahaman saya soal filsafat logik ini, gitu dia. Yang pertama itu soal konsep negara itu sendiri. Bagaimana sih konsep negara kapitalis itu menurut Nozik? Kan kata abang tadi kan bahwasanya Nozik tidak mengiyakan bahwasanya ada perbudakan, gitu dia. Tapi kan masalahnya di kapitalis yang menurut saya itu negara itu sendiri memperbudak ataupun membuat kerja keras kepada si buruh, gitu dia. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua soal pengambil alihan awal. Kan sering kita lihat Bang soal pengambil alihan tanah lah kita bilang, atau penebangan kayu lah kita bilang. Itu kan secara contohnya kalau pengambilan tanah itu secara sah dia mengambil tanah dari yang tidak ada pemiliknya, kan gitu dia. Tidak ada pemiliknya, sah dia di-SK-kan oleh negara, kan gitu dia, sah. Tetapi masalahnya ada di situ, contohnya orang lah kita bilang, masyarakat yang menanam buah-buahan lah, atau yang menanam yang lain-lain. Baru ini soal kepemilikan ini, kepemilikan siapa jadinya Bang, kan gitu dia. Karena yang bilang abang tadi, tidak ada yang memiliki, memang sah dia nggak ada yang memiliki itu, tapi masalahnya ada di situ tanaman, gitu dia, ataupun rumah, kan gitu dia. Nah, apakah ini dibenarkan jika contoh kita bilang pengambilan alihan awal ini dilaksanakan oleh perusahaan ataupun yang lain, perusahaan ataupun pemilik tanah lah yang disekakan oleh negara itu, gitu dia Bang. Baru yang kemudian satu lagi Bang ya, soal
teori menurut Abang teori kebebasan kan udah kita pelajari beberapa teori kebebasan. Menurut Abang teori kebebasan yang mendekati dengan kesejahteraan itu teori kebebasan yang mana ya? Terima kasih. Saya kembalikan, Cak. Baik, terima kasih. Kang Iqbal mau direspon? Gini Kang Iqbal, yang pertama dari Kang Ridwan. Dulu barangkali Kang Iqbal, soal ya libertarian yang cenderung konservatis. Oke. Kemudian sistem yang disukai oleh libertarian dan tadi feminisme lahir sebagai bentuk kritik. Oke, terima kasih. Apakah libertarian itu bisa disebut sebagai konservatif ya? Tergantung pengertian konservatif itu di mana. Cek Kang Iqbal, kok suaranya hilang ya? Oke, Teh. Pertama soal konservatif ya, konservatisme dari libertarianisme. Memang kalau di Amerika ya, partai konservatif itu biasanya diarahkan kepada Partai Republik ya. Dia disebut konservatif karena mendukung pada pandangan keagamaan, artinya dari segi moralitas ya, menolak LGBT, menolak minum-minuman keras dan sebagainya. Secara ekonomi juga mendukung ekonomi seminimal mungkin regulasi terhadap pasar itu partai konservatif itu. Sementara partai progresif itu identik dengan partai Demokrat ya, karena dia mendukung redistribusi kekayaan untuk membela mereka yang tidak beruntung, tunjangan sosial yang tinggi, kemudian juga membela hak-hak asasi manusia, terutama para pendatang, minoritas dan sebagainya. Itu dianggap progresif gitu. Kalau saya melihat libertarianisme itu sebetulnya ya progresif karena dasar dukungannya adalah teori kebebasan ya, manusia gitu. Dasarnya itu sangat filosofis, tidak terlalu religius gitu. Misalnya kalau dia membela pasar bebas, makanya argumentasinya juga argumentasi yang sangat kritis ya. Misalnya tadi, kalau dalam kapitalisme itu kan tidak ada berbicara soal moralitas ya. Yang penting siapa yang punya kekuasaan, punya kekayaan, ya dia berhak atas kekayaan itu kan. Yang penting bisa mengatur hukum, mengatur pemerintah, ya dia tidak pernah dipertanyakan keabsahannya karena logika kekuasaan yang dipakai gitu. Tapi dalam konteks Nozick, dia selalu bertanya, orang-orang kaya itu dapat kekayaannya caranya halal nggak sih? Absah nggak? Dulu ada kekerasan nggak sebelumnya? Ada pencurian nggak? Ada korupsi nggak? Kalau kekayaan yang dia miliki, pabrik yang dia miliki sehingga dia jadi kaya itu diambil dari cara mencuri, merampok, maka tidak absah. Seluruh kekayaan itu menjadi nggak sah, harus dikembalikan gitu ya, harus diperbaiki. Nah ini aspek progresif dari teori politiknya Nozick itu kelihatan ya soal itu. Apalagi soal yang lain-lain ya, soal hak atas dirinya, soal kebebasan beragama, dan kebebasan yang lainnya itu menjadi konsekuensi logis dari teori kebebasan Nozick. Jadi kalau dikatakan apakah Nozick atau libertarianisme ini konservatif, saya justru mengatakan teori libertarianisme Nozick ini sangat progresif ya, progresif yang pijakannya adalah sangat filosofis, membela kebebasan dan martabat manusia gitu. Soal feminisme ya kan salah satu kritik feminisme kan soal ketidakadilan gender ya. Apakah peran perempuan dalam kehidupan sosial yang dimarginalkan, di mana laki-laki dianggap diperbolehkan memiliki hak-hak khusus itu ya, hak istimewa untuk bekerja, memimpin, sesuatu yang
yang punya argumentasi kuat nggak sih? Nah, kata feminisme kan nggak, itu konstruksi sosial juga, bukan sesuatu yang kodrati gitu. Nah, itu juga kritik tentang ketidakadilan ya. Jadi berbicara tentang keadilan gender yang dikembangkan oleh feminisme juga bagian dari varian dari teori-teori keadilan gitu. Nah, apakah libertarianisme itu bisa kompatibel dengan feminisme? Bisa menurut saya ya. Karena pembelaan libertarianisme pada kebebasan, kepada otonomi diri, termasuk juga otonomi perempuan. Perempuan yang bisa menentukan apa yang baik menurut dirinya. Tidak bisa perempuan dipaksa hanya untuk mengurusi dapur, kasur, sumur. Itu kan sudah menolak, mengingkari hak perempuan atas dirinya gitu. Nah, kalau perempuan diperbolehkan, misalnya kalau perempuan memang punya minat dan punya kemampuan untuk menjadi politisi dan kita memberikan ruang, itu kan kompatibel teori Nozick dengan apa yang diusung oleh para feminis ya tentang kesetaraan gender gitu. Itu barangkali teh jawaban saya dari pertanyaan pertama ya. Lalu yang kedua apa ya? Dari Kang A ya, Kang Furkon ya. Ya, Kang Furkon itu bertanya soal ini Kang, bicara liberty, bicara soal beyond regulation. Sah dalam konteks morality, kemudian bisa diakalin, dan kecurangan. Jadi mungkin ada banyak kecurangan gitu ya Kang ya yang hari ini terjadi, dan respon Nozick terhadap orang bisa sah menguasai lahan misalnya melalui regulasi yang dibuat dan diatur. Tapi ternyata itu tuh melukai banyak orang. Namun secara undang-undang itu sah gitu. Nah, itu bagaimana soal keabsahan yang bukan dasar morality tapi lebih pada undang-undang. Baik, terima kasih Teh. Jadi apa yang disampaikan oleh Kang A ini menyuarakan kembali ya distingsi yang dibuat oleh Immanuel Kant tentang moralitas dan legalitas gitu ya. Legalitas dengan moralitas itu dua hal yang berbeda. Bisa jadi pada satu waktu tertentu legalitas itu sesuai dengan moralitas, tapi kadangkala legalitas itu dibuat dan muncul dalam kenyataan bertolak belakang dengan moralitas gitu ya. Dan legalitas itu kan produk politik ya. Jadi kalau prosesnya demokratis, prosesnya itu juga didasarkan pada prinsip-prinsip pertimbangan moralitas, maka legalitas juga akan cocok dengan moralitas gitu. Tapi kalau proses politik itu dilakukan dengan cara yang curang, melanggar hak asasi dan lain sebagainya, bisa jadi benar secara legal tapi bertentangan dengan moralitas. Nah, rezim politik ya yang misalnya totaliter gitu kan, fasisme, Nazi atau di Afrika Selatan apartheid ya. Dia kan membuat undang-undang yang secara politik dibuat oleh lembaga yang memang menciptakan, yang punya kewenangan untuk menciptakan undang-undang, oleh DPR-nya, oleh presidennya gitu ya, yang hasilnya jelas misalnya mencederai prinsip kemanusiaan, membenarkan misalnya Auschwitz bagi orang-orang Yahudi misalnya gitu ya, atau diskriminasi terhadap warga negara kulit hitam di Afrika Selatan. Kalau menurut aspek legalitas ya dia legal, sah, diskriminasi sah karena diproduksi oleh sistem yang dari awal sudah didasarkan pada diskriminasi warna kulit gitu. Tapi apakah secara moralitas bisa dibenarkan produk hukum seperti itu yang legal itu? Jelas tidak bisa ya. Moralitas pertimbangannya bukan politik, pertimbangannya bukan soal norma hukum, tapi lebih sesuatu yang bersifat moral. Dan moral itu bersifat universal, berangkat titik tolaknya dari satu gagasan tentang martabat, harkat dan martabat manusia yang setara, yang sudah kita diskusikan dalam diskusi tentang Immanuel Kant gitu. Jadi teori Nozick itu betul-betul murni dari satu turunan dari teori tentang moralitas, bukan teori tentang legalitas ya. Jadi bahwa dalam kenyataan sekarang itu banyak ketimpangan dan sebagainya ya, orang bisa berkelit dengan anggapan hukum ya kan hukumnya membolehkan begini begitu. Nozick nggak puas dengan hukum. Udahlah kata Nozick, hukum kan buatan kamu juga, akal-akalan kamu juga, yang punya yang punya bedil, yang punya duit, yang punya kekuasaan bisa bikin hukum yang menguntungkan dia.
Sekarang gunakan secara moralitas. Kalau pakai moralitas, maka dasarnya bersifat universal, dasarnya a priori, bukan kekuasaan, bukan kekayaan, tapi sesuatu yang bersifat mendasar, moralitas. Misalnya, apakah orang boleh nggak memiliki sesuatu? Alasannya apa? Bukan legalitas. Bukan ditanya mana undang-undang yang bukan. Anggap undang-undang belum ada, negara belum ada, boleh nggak orang memiliki properti? Itu argumentasi Nozick ya. Jadi memang seperti yang tadi Kang Ae sampaikan, Nozick akan mengkritik klaim-klaim orang yang mengatakan memiliki properti sedemikian rupa sebetulnya curang, korup gitu ya, mengakal-akali masyarakat orang lain dan berlindung di balik hukum yang diciptakan oleh proses politik yang juga tidak fair. Jadi secara legal seolah itu bisa dibenarkan, tapi secara moral Nozick akan mengatakan sejauh kamu mendapatkannya dengan cara yang curang, tidak sah, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah tadi ya, yang sudah tiga kaidah itu, maka kamu tidak akan pernah bisa tidak berhak atas properti yang kamu miliki sekarang. Walaupun hukum kamu mengatakan kamu berhak, tapi kamu sebenarnya tidak berhak atas properti itu, karena hukum yang kamu pakai hukum yang tidak sesuai dengan standar moralitas. Jadi Nozick jelas seperti yang Kang Ae katakan beyond morality memang. Jadi apakah dalam situasi aktual itu bisa diaplikasikan? Ya bisa, iya bisa tidak gitu ya. Tapi yang pasti mengapa filsafat politik penting itu untuk menjadi acuan realitas politik yang aktual. Kalau untuk diukur dengan secara moralitas, bagaimana cara mengukurnya itu? Dengan paradigma Nozick sekarang gimana nih? Teori tentang kepemilikan sudah sesuai enggak? Misalnya orang-orang yang kaya sekarang ya, dari korupsi zaman dulu, dari mungkin kekerasan zaman dulu nggak pernah diusut. Kalau pakai Nozick ya usul semua gitu kan. Jadi memang secara praktis Nozick tidak memberikan penjelasan ya. Tapi yang pasti Nozick katakan harus diusut, tidak bisa dibiarkan hanya dengan mengatakan kan kalaupun sekarang dulu hasil korupsi, hasil mencuri, tapi kan saya udah zakat, udah bayar pajak sebagai kompensasi dari mereka yang dirugikan, harusnya kan harta saya sekarang menjadi hak saya. Nggak bisa kata Nozick. Kalau dari dulu properti yang kamu miliki diambil dengan cara yang curang, kamu nggak akan pernah punya hak atas properti itu gitu. Walaupun udah dibayar pajak, dikasih zakat, dibersihkan, tetap memang pokoknya nggak sah ya nggak sah, walaupun sudah dibersihkan secara apapun, pada dasarnya nggak sah. Jadi Nozick itu sangat kritis sebetulnya dengan properti ya. Nah, termasuk tadi pertanyaan yang ketiga itu soal konflik ya antara masyarakat adat dengan dunia usaha sebetulnya. Nah, ini sering dibicarakan ya. Jadi masyarakat adat itu kan sudah memiliki, masyarakat itu adalah masyarakat yang keseluruhan hidupnya itu terikat dalam sebuah komunitas ya, dengan basis sumber kehidupan tertentu, misalnya apakah pulau, sungai atau hutan gitu ya. Dari dulu dari awal leluhurnya sudah tinggal di situ, makan di situ, berburu di situ. Jadi ya ekosistem itu menjadi bagian dari sistem kehidupan dari masyarakat adat gitu. Yang namanya masyarakat adat kan sudah tinggal di situ jauh lebih tua ketimbang NKRI gitu. Tapi belakangan kan orang dengan rezim sekarang akan bilang, ya selama kamu nggak punya sertifikat tanah, negara seolah bisa menggunakan tanah itu untuk kepentingan yang lain, termasuk misalnya disewakan untuk eksplorasi tambang, disewakan untuk pengembangan kelapa sawit gitu ya. Karena argumentasinya ya masyarakat adat nggak punya sertifikat gitu. Nah kalau pakai teori Nozick sebetulnya bukan terutama soal sertifikat. Sekarang siapa yang pertama kali mengolah alam itu, lingkungan itu, dan dia tidak merugikan orang lain, seharusnya dia diberikan kesempatan pertama untuk dalam tanda petik memiliki ya properti lingkungan itu. Sehingga kalau ada konflik antara dunia usaha misalnya, katakanlah para perusahaan tambang dengan atau pengusaha kelapa sawit, harusnya yang pertama didengarkan suaranya ya masyarakat adat gitu. Karena walaupun tidak ada sertifikat itu kan legalitas ya, bukan moralitas ya. Moralitas itu beyond legality, beyond politics gitu, beyond undang-undang. Ini pertanyaan yang ketiga. Saya nggak tahu Teh Neni, yang ketiga pertanyaannya apa lagi ya selain soal tadi itu?
Ya, ini Kang pertanyaannya soal teori kebebasan yang mendekati kesejahteraan, kemudian konsep negara kapitalis menurut Nozick. Oke. Sebetulnya isu kesejahteraan tuh isu apa sih? Itu kan isu utilitarian ya. Jadi kalau utilitarian itu logika selalu logika konsekuensi, logika akibat. Sistem politik mana yang bisa mendatangkan kemaslahatan atau mendatangkan kesejahteraan? Apakah kapitalisme, apakah sosialisme, atau sistem yang lain? Itu pertanyaan utilitarian. Tapi berbicara kesejahteraan, itu punya problem karena berfokus pada kesejahteraan itu bisa melanggar hak. Misalnya dengan argumentasi demi kesejahteraan sosial, beberapa keluarga diperbolehkan untuk digusur tanahnya. Kamu kan 10 orang nih, sementara rakyat banyak ini jutaan, ya kamu berkorbanlah demi kesejahteraan sosial gitu. Nah, utilitarian membenarkan itu, membenarkan pencabutan hak-hak minoritas atau sekelompok orang demi kesejahteraan bersama gitu. Nah, libertarian nggak bisa karena alasan kesejahteraan, hak orang itu dikorbankan. Hak itu lebih utama daripada kesejahteraan. Jadi jangan mentang-mentang dengan dalih kesejahteraan kita melanggar hak orang lain, nggak bisa. Melanggar hak itu melanggar martabat manusia. Jadi itu yang lebih harus diutamakan bagi libertarian gitu. Jadi kita sebagai tokoh masyarakat, politisi juga kadang-kadang suka termakan jargon ya, seolah nilai yang paling penting itu kesejahteraan. Tapi kalau kesejahteraan itu diciptakan dengan melanggar hak, jelas tidak absah karena kesejahteraan yang muncul dari perampasan hak, jelas itu tidak absah kalau menurut Nozick gitu. Jadi entah dasarnya untuk pengentasan kemiskinan, entah dasarnya untuk kebaikan bersama, tapi kalau diambil dengan cara yang tidak halal, melanggar hak, maka tidak akan pernah bisa. Jadi fokus utamanya adalah hak dulu. Sesuai dengan hak nggak proses pengembangan properti itu. Kalau sudah sesuai, yang lain-lainnya bisa dibicarakan nanti gitu. Yang penting awalnya dulu. Jadi fokusnya bukan soal kesejahteraan dulu, tapi soal apakah rezim properti itu sesuai dengan prinsip hak atau tidak gitu. Nah, jangan karena alasan kemiskinan orang-orang diambil, tolong dong orang kaya sumbangan ya, kalau nggak awas ya, nggak dikasih izin lagi tinggal di Indonesia, itu melanggar hak. Sama dengan memperalat orang kaya untuk tujuan membantu orang miskin gitu. Ya orang juga berhak atas kekayaannya. Kalau diambil dengan cara yang halal, kenapa dia tidak boleh kaya? Yang problem kan kalau dia mengambil kekayaannya dengan cara yang tidak halal, mencuri, korupsi. Kalau dia kaya lebih dari dengan cara yang benar, harusnya negara nggak berhak menyuruh dia nyumbang ke orang miskin. Itu kemudian udah Kang, ini ada yang di chat Kang Iqbal, di chat dari Pak Abdul Hakim ya. Pertanyaannya, bagaimana menurut Kang Iqbal tentang prinsip keadilan John Rawls dan Nozick, sisi perbedaan dan persamaan di mana Rawls sebagai seorang liberalis sosialis sedangkan Nozick berpegang pada paham libertarian. Ngulas lagi Kang soal teori of justice. Mungkin yang bertanya kemarin nggak hadir ya pas membahas Rawls ya. Pertama jelas John Rawls mengatakan terutama ya soal misalnya kepemilikan diri, itu kata Rawls tidak mutlak orang yang punya talent ya, punya kecerdasan seperti Rowling yang bisa nulis tentang apa namanya Harry Potter gitu, atau Maradona atau Messi yang punya diberkati dengan talent ya, kaki yang bagus bermain bola, itu keberuntungan. Dan keberuntungan itu sebenarnya kepemilikannya nggak mutlak. Jadi boleh orang dapat keuntungan dari talent yang dia miliki, dari kaki yang bagus, kecerdasan yang bagus, dia boleh dapat keuntungan macam-macam ya, finansial, keuntungan politis dari itu semua. Tapi
keuntungan yang dia miliki dari kepemilikan atas dirinya itu tetap harus didedikasikan untuk kebaikan mereka yang paling nggak beruntung. Jadi selalu ada embel-embel bagi Rawls. Boleh Anda kaya, boleh Anda menghasilkan sesuatu dari bakat-bakat alami Anda, dari kemampuan Anda, tapi hal itu juga harus selalu meningkatkan prospek hidup orang-orang yang paling tidak beruntung gitu. Jadi ada egalitarianisme di dalam Rawls. Kalau Nozick enggak. Nozick ya Anda kaya sendiri, tapi kalau kekayaan Anda diambil dengan cara yang halal, emang kenapa? Adil kok. Yang penting Anda nggak nyuri, nggak korupsi, nggak gosok, nggak maling. Anda kerja keras dan kaya, ya Anda berhak atas kekayaan Anda. Nggak perlu orang kemudian iri gitu ya, terus kemudian, wih kamu kok kaya sendiri, bagi-bagi dong ke orang tetanggamu. Ya kalau dia membagi dengan kesukaan sih nggak ada masalah, tapi kalau diwajibkan oleh negara, itu yang melanggar hak dia gitu. Jadi itu perbedaan antara Rawls dengan Nozick ya, terutama dalam hal apakah seorang memiliki dirinya 100% secara mutlak. Kalau Nozick 100%, kalau Rawls kepemilikan atas diri itu ada kepemilikan masyarakat terhadap diri gitu ya, karena banyak yang arbiter, banyak sewenang-wenang dalam diri itu gitu. Jadi orang itu kan bukan karena pilihannya menjadi pinter, menjadi cerdas, jadi pandai bermain bola, tapi ada banyak warisan ya, banyak sesuatu yang bukan dia pilih kalau kita diskusi kemarin itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal berpola tadi ya. Kalau Rawls itu berpola, makanya 2 prinsip kaidah Rawls kalau kita ikuti 2 minggu yang lalu, dia menekankan ada prinsip persamaan, ada prinsip perbedaan ya. Kalau dalam Nozick tidak ada pola. Yang penting sah transaksinya, sah pengambil alihan awal, mau segimana timpang, ya tetap sah. Orang diambil dengan cara yang sah gitu. Dan soal pajak, jelas Nozick menolak pajak progresif ya. Atas dasar apa pajak itu besar-besaran dipungut gitu untuk kesejahteraan sosial. Kalau dalam Rawls itu memungkinkan tuh. Ada misalnya pajak diambil, kemudian dipakai untuk program misalnya kesehatan gratis, pendidikan gratis untuk orang-orang miskin, atau pendidikan dasar ditanggung oleh negara, itu memungkinkan dalam Rawls. Kalau dalam Nozick enggak. Negara itu minimal betul, negara boleh eksis kalau untuk memastikan pasar itu bisa berjalan baik. Misalnya untuk mengkhawatirkan terjadi pencurian, maka perlu ada polisi, perlu ada pengadilan. Kemudian untuk menjaga keamanan dari agresi orang luar, maka ada tentara mungkin ya, yang menjaga keamanan, pertahanan keamanan gitu. Tidak butuh departemen koperasi, departemen penerangan, departemen pendidikan, departemen sosial, nggak perlu itu, nggak perlu urusan negara, itu biarkan masyarakat yang menyelesaikan. Pasar itu punya mekanisme sendiri untuk menyelesaikan problem-problem sosial gitu, nggak perlu negara ikut campur. Dan memang kenyataannya kalau digarap oleh pemerintah ya dengan klaim-klaim kesejahteraan sosial, biasanya yang juga menikmati ya bukan rakyat juga, biasanya ya kroni-kroni gitu ya, rezim, jaringan partai, jaringan ormas, jaringan keluarga yang diuntungkan dengan kekuasaan gitu. Pada gilirannya bukan penciptaan kesejahteraan, tapi banyak orang menggunakan kekuasaan untuk kepentingannya sendiri gitu. Nah, kalau dengan pasar itu ada rasionalitas bagaimana misalnya kemiskinan itu bisa diatasi dengan cara yang memang menggunakan mekanisme pasar, bukan dengan mekanisme mendistorsi pasar oleh negara gitu. Itu barangkali perbedaan mendasar ya antara Nozick dengan Rawls terutama. Iya, baik Kang Iqbal. Sepertinya tidak ada sih Kang. Oh, cukup berarti ya? Ya, cukup. Boleh closing statement barangkali Kang Iqbal. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya. Ini kita sudah diskusi tentang Robert Nozick ya, sebagai tokoh libertarian atau liberal yang mengkritik liberalisme kiri, Rawls dan Dworkin.
dalam 2 minggu ke depan kita masih akan mendiskusi para pemikir liberal. Di antara yang sedang saya pikirkan itu adalah Amartya Sen dan juga Friedrich August von Hayek ya, pemikir Austria itu yang disebut sebagai pemikir liberalisme klasik. Jadi saya nggak tahu mana dulu nih minggu depan, apakah Hayek dulu atau Amartya Sen dulu. Nanti setelah selesai itu baru kita akan masuk kepada pemikir-pemikir yang lain ya, yang disebut sebagai komunitarian tadi. Terima kasih ya Teh Neni. Oke, terima kasih Kang Iqbal atas pencerahannya malam hari ini. Bapak Ibu semua juga yang sudah bergabung dalam diskusi filsafat ini. Meski memang Robert Nozick ini dalam pemikirannya juga sama seperti filsuf yang lain memiliki keterbatasan, akan tetapi memang ada banyak hal yang relevan sekali dengan kondisi saat ini di negara kita, soal misalnya kritik penjelasan Nozick yang sangat relevan dengan kebebasan individu yang sudah seharusnya sebagai kodrat manusia. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian untuk diskusi malam Jumat ini. Kita ketemu lagi di pekan depan ya. Terima kasih semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat nasrul minal wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang mau sertifikat, dipersilahkan untuk mengisi link yang sudah di-share oleh Genial ID. Kang Yayan, aku izin lab duluan ya. Ini belum istirahat habis dari luar kota. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi.